Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Informatika kelas 9C dengan tema Input Device, Process Device, dan Output Device. Perkenalkan, saya Atika Putri Arianto, absen 4. Saya Clarista Josa Kirana, absen 9. Saya Aktela Syira Fatiha, absen 2. Selamat menyaksikan. Selamat menyaksikan. Kok kenapa dirinya tuh ya? Ngapain ya dia? Samperin ah. Ngapain sih dia? Aku lagi belajar buat ulangan informatika besok. Hah? Emang ada ulangan? Ada tentang kemarin yang input device, proses device, sama output device. Kamu bisa mau jelasin aku nggak? Karena aku masih gak mudeng nih. Oh iya, boleh-boleh. Kebetulan di lab juga ada Asyira. Nanti aku bantuin. Aku minta tolong dia buat bantuin jelasin juga. Bentar ya, aku siapin. Oke. A few moments later. Nah, jadi kamu mau mulai dari mana dulu nih? Dari input device. Input device adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Kamu bisa kasih aku contohnya nggak sama fungsinya? Bisa? Nah, kebetulan di sini ada contohnya. Nah, contohnya ada keyboard yang berfungsi untuk memasukkan angka, huruf, atau simbol. Terus juga ada mouse yang berfungsi untuk menggerakkan kursor atau memilih perintah. Kamu mau lihat contoh yang lain nggak? Mau. Nah, di sini juga ada contoh lainnya nih, ada scanner yang berfungsi untuk mengubah dokumen fisik jadi file digital. Terus ada webcam yang berfungsi untuk memasukkan video atau gambar. Udah itu aja contohnya? Iya, udah itu aja. Oh, oke deh. Ayo. Udah. Buat yang proses device, kamu minta tolong Asyira buat jelasin ya. Soalnya aku lagi pengen ke belakang nih. Asyira gimana? Asyira di perpus. Oh ya udah, makasih ya Tika. Bye. Asyira mau banget nih kita ketemuan. Tadi aku udah dijelasin sama Atika tentang input device untuk ulangan besok. Masih ada proses sama output. Aku mau yang sama kamu tentang proses device. Kamu bisa tolong jelasin aku nggak proses device itu apa? Bisa? Proses device adalah perangkat yang mengolah data dari device adalah perangkat yang mengolah data yang dimasukkan menjadi informasi, dan proses device ini bagian dari outputnya komputer. Kamu bisa sekalian kasih aku contohnya nggak sama fungsinya? Bisa, ayo ikut aku. Ini CPU, Central Processing Unit,
yang fungsinya untuk mengolah dan mengendalikan komputer. Dan di dalam sini terdapat prosesor yang bekerja sangat cepat, dan ada RAM yang fungsinya untuk menyimpan data sementara yang ada di dalam komputer. Di sini ada motherboard yang utama. Di sini terdapat motherboard, yaitu papan utama tempat semua komponen terhubung. Berarti tanpa proses device, komputer nggak bisa bekerja ya? Iya, betul sekali. Oh ya udah, ayo kita keluar. Iya. Kita bisa berpos ya? Iya, aku bisa juga sama Asyira. Pulang besok. Baru sampai apa? Baru sampai proses device. Oh berarti aku belum ya? Belum, aku punya kamu tadi di sini sebenarnya ngejelasin untuk device. Oh iya baru turun aku lagi free. Oke. Hasil pemrosesan komputer yang menjadi bentuk yang dipahami oleh manusia seperti teks, gambar, suara, atau cetakan. Sekarang sama contohnya ya. Iya, yuk. Udah. Nah, di sini ada contohnya. Aku mulai jelasin dari sini ya. Di sini ada monitor. Monitor adalah perangkat komputer berupa layar elektronik yang berfungsi untuk menampilkan hasil operasi. Nah, di sini ada monitor. Monitor ini berfungsi untuk menampilkan informasi visual seperti gambar, teks, grafik, dan video hasil pemrosesan CPU. Tunjukin tentang yang lainnya juga ya. Oh ya, yuk. Nah, ada contohnya juga di sini. Ada printer yang berfungsi untuk mencetak dokumen ke kertas. Terus ada speaker yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Nah, ada lagi contohnya. Kamu mau lihat? Mau. Ya udah, yuk. Nah, di sini ada Smart TV. Smart TV adalah televisi modern yang terhubung ke internet. Smart TV ini memungkinkan para pengguna untuk streaming konten kayak Netflix, YouTube, browsing, atau kamu bisa main game di sini. Terus menjalankan aplikasi lain tanpa menggunakan alat tambahan apapun. Oh alah, keren banget ya. Iya, emang keren banget. Contohnya itu doang. Iya, udah setelah itu aja. Oh ya udah, kita keluar yuk. Yuk. Makasih ya Tika udah jelasin aku tentang output device. Aku sekarang jadi mudeng deh apa itu output device. Aku Iya. siap banget buat ulangan besok. Ya, semangat ya. Iya, kamu juga ya. Iya.
mau belajar buat ulangan nanti, biar nanti makin mudeng. Oh, kita belajar bareng yuk bertiga. Boleh. Bentar ya, aku siapin tasku dulu. Ayo, yuk, yuk. Kemarin aku lumayan mudah ya belajar cara kerja komputer karena komputer tuh gak kerja sendirian ya. Iya benar, kan komputernya bisa bekerja jika kayak observasi yang berfungsi cara menjaga data. Nah, Contohnya seperti kemarin yang udah kita pelajari. lalu data dari input device tidak harus jadi hasil, tapi diolah dulu kan? Iya, data tersebut diproses oleh proses device, terutama CPU yang berfungsi sebagai otak komputer. CPU untuk mengolah data, menjalankan perintah, dan mengatur semua perangkat yang ada di dalam komputer. Proses berarti hasilnya bisa kita lihat atau dengar lewat output device kan? Iya. Output device seperti monitor, speaker, dan printer berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data. Tanpa output device, kita tidak akan tahu hasil dari yang sudah dilakukan komputer. Jadi dapat disimpulkan komputer tuh nggak bisa kerja kalau nggak ada input device, proses device, sama output device kan? Iya. Ketiga perangkat tersebut saling berhubungan dan tidak bisa berdiri sendiri. Jika salah satu tidak ada, maka komputer tidak dapat bekerja. Oh gitu ya. Yaudah kita naik yuk. Yuk.